Ah, susah banget sih bikin pesawatnya. Lihat nih, perahu aku udah jadi. Ajarin aku dong, Kak. Dodi juga fan buat perahu. Dodi, Sinta, kalian lagi bikin apa? Kami sedang bermain kertas lipat. Aku sedang membuat perahu, Kak Jo. Kalau kamu Dodi? Kalau aku mau buat pesawat, Kak. Tapi nggak berhasil mulu. Jangan lemes gitu dong, Dot. Jangan pernah nyerah, harus tetap semangat. Malu sama teman-teman kelas 3 di rumah. Halo, selamat pagi teman-teman kelas 3 di rumah. Ketemu lagi sama aku, Kak Jo, Sinta, dan juga Dodi di program Belajar dari Rumah. Apakah hari ini teman-teman tahu hari ini hari apa? Kalau belum, coba cek ke kalender kalian ya. Halo teman-teman di rumah. Halo juga untuk ayah dan bunda yang selalu menemani teman-teman di rumah. Teman-teman, Dodi lagi kesel nih karena belum berhasil membuat pesawat dari kertas lipat. Sebelum kita membantu Dodi, gimana kalau kita berolahraga ringan dulu? Tapi kita awali dengan berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalau gitu, kita sekarang olahraga di luar yuk. Kakak udah bawa bola nih. Yuk, ayo. Biar Dodi dan teman-teman di rumah lebih semangat lagi, yuk sekarang kita olahraga. Kali ini kita olahraga menggunakan bola ya. Jika teman-teman melakukannya sendiri, teman-teman bisa melakukannya dengan melempar bola sebanyak 3 kali. Jika teman-teman bersama-sama dengan orang tua, kalian bisa melakukannya seperti kita. Yuk! Gimana teman-teman? Semakin semangat kan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Nah, sekarang apakah kalian sudah tahu hari ini hari apa? Aku tahu, Kak. Hari ini hari Rabu. Betul Dodi, hari ini hari Rabu. Oh iya, Dodi, Sinta, tadi Kak Jo lihat kalian lagi membuat bentuk dari kertas lipat ya? Kalian tahu nggak, kertas lipat itu termasuk jenis benda apa? Ada yang bisa jawab nggak? Aku, Kak. Kertas termasuk jenis benda padat. Betul Sinta, kertas termasuk bentuk benda padat. Terus contoh benda padat lain yang terbuat dari kertas apa hayo? Dodi tahu nggak? Tahu dong, Kak. Ada tisu, kardus, dan koran. Hebat Dodi. Betul sekali Dodi, kertas itu mempunyai permukaan yang tipis ya. Teman-teman, selain itu kertas juga memiliki sifat yang menyerap air. Pasti banyak sekali ya benda padat yang terbuat dari kertas di sekitar rumah kita teman-teman. Kakak punya tugas nih buat kalian. Coba teman-teman amati benda padat yang terbuat dari kertas di sekitar kalian. Dan jangan lupa dicatat jumlah jenis benda kertasnya ya. Kak Jo, selain bisa membuat berbagai bentuk dari kertas lipat, kira-kira kita bisa membuat apa lagi ya? Selain dilipat bisa menjadi beberapa bentuk seperti kapal, pesawat, dan juga burung. Kita juga bisa loh membuat cerita dari kertas-kertas ini. Hah? Gimana caranya? Kalian mau tahu ya caranya gimana? Pasti teman-teman di rumah juga penasaran kan? Kak Jo punya cerita nih tentang bermain kertas. Kalian mau mendengarkan? Mau, Kak. Kalau gitu kita membatik. Membaca itu Asik. Teman-teman di rumah simak baik-baik ya cerita yang Kak Jo bacakan. Karena nanti di akhir cerita Kak Jo akan memberikan pertanyaan untuk teman-teman jawab di buku tulis teman-teman semua. Bermain kertas karya Malakumar. Hus, angin bertiup. Selembar kertas melayang masuk. Manju memungutnya dan duduk menggambar matahari. Ah, jelek, katanya sambil meremas kertas itu. Dan melemparnya keluar jendela. Gumpalan kertas itu mengenai kepala Wasim. Wah, ada bola, katanya senang. Wasim melempar bola kertas itu ke atas dan mengamatinya turun. Ia melemparnya lebih tinggi.
dan bola kertas itu turun lebih cepat. Wasim melempar bola kertas itu ke arah Syeda adiknya. "Kena kau!" teriaknya senang. Syeda memungut bola kertas itu. Ia menancapkan sebuah pensil ke dalamnya dan berkata, "Ada yang mau permen ini?" "Kalau aku besar nanti, aku mau berjualan aneka permen di toko gula-gulaku." Lalu datanglah Bitu. "Boleh ku minta permennya?" tanyanya. Ia berpura-pura makan permen itu, kemudian menggulung kertas itu. "Tes, tes, tes, mikrofon. 1, 2, 3, katanya. "Sekarang aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu." Bitu menyanyikan sebuah lagu dari sebuah film dengan lantang. Manju mengambil gumpalan kertas itu dari tangan Bitu. Ia melicinkan kertas itu dan membuat sebuah kapal. Bitu sang penyanyi terkenal akan berlayar mengelilingi dunia dengan kapal besar ini. "Bolehkah aku ikut serta?" tanya Wasim. Nah, kapal yang digunakan Bitu sama seperti kapal yang dibuat oleh Sinta loh. Oh iya, kalian berdua sudah pernah naik kapal? Sudah kak, aku suka banget naik kapal. Apalagi saat kita libur panjang tahun lalu. Kita keluar pulau dengan menggunakan kapal. Nah, karena Dodi dan Sinta pernah naik kapal, Kak Jo mau nanya nih. Kira-kira kapal itu termasuk jenis transportasi apa ya? Air kak! Betul! Teman-teman, kapal adalah jenis transportasi air yang biasa digunakan untuk mengangkut penumpang maupun barang. Kalau gitu sekarang kita lanjut lagi yuk. Wasim memungut kapal itu. Dengan hati-hati kertas itu dia licinkan. Lalu ia lipat seperti sapu tangan. Ia potong salah satu ujungnya, lalu Wasim membukanya. "Lihat ke sini semua ya. Ayo tersenyum," katanya sambil memegang kertas dengan lubang di tengah itu. Syeda, Bitu, dan Manju tersenyum. Lalu mereka meringis. Setelahnya mereka tertawa cekikikan. Wasim meremas kamera kertasnya. Datanglah Anil bersama keledainya. Ia mengambil pensil Manju dan membuat garis-garis di sekeliling lubang di kertas. "Itu adalah matahari terbaik yang pernah aku lihat," seru Manju. Keledai Anil merebut matahari kertas itu dari tangan Manju dan melahapnya cepat. Ia bersendawa keras. Lalu muka keledai itu tampak sangat aneh. Sekarang siapa yang dapat mengatakan apakah itu dikarenakan ia makan terlalu cepat tanpa mengunyah lebih dulu? Atau karena ia telah menelan matahari? Wah, Syeda baru aja memberitahu langkah membuat rumah. Yuk kita lihat dan buat sama-sama. Pertama, kita lipat kertas dulu menjadi 2. Kemudian pada ujung kiri kita lipat ke dalam. Setelah itu kita lipat ke bagian atas, ke bagian dalam supaya membentuk atap. Kalau sudah, pada bagian ujung kanan kita lipat keluar. Nah, jadi deh. Bagus ya teman-teman? Coba, Kak Jo mau lihat hasil karya teman-teman gimana? Wah, bagus-bagus ya. Serunya melipat kertas. Menarik sekali ya teman-teman ceritanya. Ternyata kita juga bisa berkreasi dengan menggunakan kertas. Lalu kita juga diajari bagaimana cara membuat rumah dari kertas lipat. Iya kak, menarik banget. Ini kak, punya aku. Wah, bagus ya. Lihat juga punya aku, sama seperti rumah kita ya. Wah, bagus banget Sinta. Lihat teman-teman, Dodi dan Sinta berhasil ya membuat bentuk dari kertas lipat. Nah, sekarang kita sudah mendengar ceritanya. Yuk kita jawab pertanyaan yang kakak berikan di awal tadi. Pertanyaan pertama, siapa saja tokoh dalam cerita? Aku kak, aku tahu. Coba Dodi, apa jawabannya? Wasim, Syeda, Bitu, Anil, dan Manju. Betul Dodi. Gimana dengan teman-teman di rumah? Betul juga? Hebat, berarti kalian menyimak dengan baik ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa yang terjadi pada awal cerita? Ada yang bisa jawab? Aku kak. Coba Sinta, apa jawabannya? Di awal cerita, Manju memungut selembar kertas dan menggambar matahari. Tapi dia merasa gambarnya itu jelek. Kemudian dia meremas-remas kertas itu dan membuangnya keluar jendela. Gumpalan kertas itu mengenai Wasim. Betul Sinta. Kalau teman-teman di rumah, apakah betul jawabannya?
Betul. Kalian hebat sekali. Oke, tadi kita sudah membaca dan menjawab pertanyaan tentang cerita bermain kertas. Ada beberapa kosakata baru yang kita temukan. Tapi sebelumnya, teman-teman di rumah siapkan dulu buku ya. Kakak mau ambil sesuatu dulu. Iya, Kak. Jangan kemana-mana ya. Kak Jo, Kak Jo bawa apa tuh? Ini, Kak Jo bawa mangkok. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas yang berisi kosakata baru kita. Nanti kalian masing-masing ambil ya dan memberitahu kepada teman-teman di rumah. Untuk teman-teman di rumah, Kak Jo juga punya tugas buat kalian. Buatlah satu kalimat dari masing-masing kosakata yang disebutkan oleh Dodi dan Sinta. Contohnya seperti ini. Dodi, coba kamu ambil satu kertas yang ada di mangkok ini. Wah, dapat kertas, Kak. Oke, coba bikin contoh kalimat dari kata kertas. Saya menulis di kertas. Betul. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang kita mulai yuk. Dodi, tolong kembalikan kertasnya. Kak Jo ambil duluan ya. Bola. Selanjutnya Sinta. Dapat kertas, Kak. Sudah ditulis teman-teman? Sekarang giliran Dodi yang mengambil kertas. Dapat pensil, Kak. Oke, sudah ya teman-teman? Sekarang giliran Kak Jo lagi. Permen. Dodi, Bunda baru saja menyuruh Kak Sinta untuk berbelanja. Ini daftar harganya. Dodi mau nggak bantuin Kak Sinta untuk mengestimasikan harganya? Mau, Kak Sinta? Berapa aja harganya? 1.788, 4.020, 5.939. Berarti kita jumlahkan semua ya? Iya, betul Dodi. Teman-teman di rumah, kalian juga mau membantu Sinta kan? Coba teman-teman mengestimasikan bilangan tersebut. Nanti kita lihat bersama ya. Apakah estimasi teman-teman mendekati lebih dari hasil atau mendekati kurang dari hasil? Jangan lupa diskusikan dengan ayah dan bunda ya. Coba teman-teman gambar kembali 2 buah batang kayu. Jika sudah, potong salah satu gambar batang kayu menjadi 5 bagian, seperti yang terlihat pada layar. Jika sudah, coba teman-teman letakkan pecahan pada garis bilangan. Pada layar sudah terdapat gambar 5 kayu yang telah dipotong. Coba Dodi sekarang, berapa pecahan pada garis bilangan yang masih kosong? Berapa Dodi hasil estimasimu? Kalau kakak kira-kira 10.000 karena 1.788 mendekati 1.000, 4.040 mendekati 4.000 dan 5.939 mendekati 5.000. Kalau aku sih kira-kira sekitar 13.000, Kak. Karena 1.788 mendekati 2.000, 4.040 mendekati 5.000 dan 5.939 mendekati 6.000. Estimasi Sinta ternyata kurang dari hasil perhitungan sebenarnya karena Sinta membulatkan ke bawah. Sedangkan estimasi Dodi melebihi dari perhitungan sebenarnya karena Dodi membulatkannya ke atas. Bagaimana dengan hasil estimasi teman-teman di rumah? Sama tidak ya dengan Sinta dan Dodi? Wah, lagi pada sibuk apa nih? Tahu tuh Kak, si Dodi lagi kesel karena nggak bisa ngerjain tugasnya. Oh, ini Kak, susah banget. Aku bingung. Coba sini Kak Jo lihat tugasnya. Ini tugasnya tentang apa, Dot? Garis bilangan pecahan, Kak. Wah, kakak punya ide nih supaya kamu bisa paham sama tugasnya. Wah, idenya apa tuh, Kak? Kita harus siapin bahannya dulu. Mudah kok. Kita butuh kertas, pensil warna, dan gunting. Nanti kita akan menggambarkan 2 batang kayu dengan ukuran yang sama. Gimana? Setuju, Kak. Oke, kalau gitu kita siapin dulu bahan-bahannya ya. Teman-teman kelas 3 yang hebat, siapkan juga bahan-bahannya. Nah, kita semua sudah menyiapkan bahan-bahannya nih. Sekarang kita bikin gambar kayu ya. Nanti setelah itu kita warnai dan juga terakhir kita gunting deh. Siap, Kak.
Kak Jo juga udah selesai. Di sini Kak Jo udah punya 2 gambar batang kayu. Begitu pula juga Sinta dan Dodi. Nah, teman-teman di rumah juga sudah membuatnya kan? Sekarang kita ambil 1 gambar batang kayu. Coba kalian lihat gambar 1 batang kayu. Nilai dari kayu itu adalah 1 dan bila dinyatakan dalam garis bilangan, maka seperti berikut. Jadi kalau 1 batang kayu ini bernilai 1 ya Kak Jo? Iya betul Dodi. Diingat ya teman-teman, bahwa 1 gambar kayu ini mempunyai nilai 1. Nah sekarang coba kalian gunting gambar batang kayu ini tepat di bagian tengahnya. Ya, seperti ini. Sinta sama Dodi bisa coba. Di sini ya Kak? Ya, di tengah. Waduh. Bila kalian memotong bagian tengahnya, maka bentuknya akan seperti ini. Untuk teman-teman di rumah, pada saat memotong harus didampingi oleh orang tua ya, atau orang yang lebih dewasa. Hati-hati ya. Kalau sudah, akan menjadi seperti ini. Sekarang, dari 1 gambar batang kayu yang sudah dipotong ini, menghasilkan 2 gambar batang kayu yang mempunyai ukuran lebih kecil. Nah, masing-masing gambar kayu ini sudah dibagi 2 dan mempunyai nilai masing-masing setengah. Maka, jika kita menulis pecahan pada garis bilangan, akan menjadi seperti ini. Jadi titik di tengah-tengah jarak dari ujung satu kayu ke ujung lainnya itu 1/2 ya Kak? Karena membagi menjadi 2 bagian yang jaraknya sama. Betul Sinta, titik tengahnya ini kita tulis 1/2 atau setengah. Karena itu adalah titik yang membagi kayu ini menjadi 2. Kemudian kita ambil lagi gambar kayu yang tadi belum kita potong. Lalu kita potong menjadi 3 bagian dengan jarak yang sama. Seperti ini. Jika sudah, sekarang kita mempunyai 3 gambar kayu kecil dengan ukuran yang sama. Setiap kayu memiliki nilai sepertiga ya teman-teman, karena kita membaginya menjadi 3. Kalau begitu, kira-kira ada yang tahu nggak nih bagaimana garis bilangannya? Coba Dodi sama Sinta jawab. Aku Kak, jadi garis bilangannya akan seperti ini. Pada titik potong pertama kita tulis 1/3 dan pada titik potong kedua kita tulis 2/3. Berarti sekarang Sinta udah mulai paham ya. Berarti kita sekarang sudah mempunyai 3 garis bilangan nih teman-teman. Dari 0 sampai 1, 0 sampai 1/2, 1/2 sampai 1, dan 0 sampai 1/3, sampai 2/3, dan 1. Sekarang kita letakkan pecahan tersebut menjadi satu bentuk garis bilangan. Maka hasilnya adalah seperti ini. 0, 1/3, 1/2, 2/3, dan 1. Lalu sekarang kita urutkan ya, pecahan dari nilai terkecil sampai terbesar. Kemarin kita sudah belajar kan tentang tanda lebih dari dan juga kurang dari. Kalian masih ingat kan? Kak Jo ingatkan kembali ya, tanda seperti ini berarti kurang dari. Sedangkan tanda seperti ini berarti lebih dari. Tanda tersebut digunakan untuk mengetahui nilai dari sebuah bilangan atau pecahan. Sekarang kita coba tuliskan ya dari pecahan yang tadi sudah kita buat. Oh iya teman-teman, membaca dapat dilakukan dari kiri ke kanan ya. Jadi pecahan 1/3 kurang dari 1/2 kurang dari 2/3. Jika dibalik, maka 2/3 lebih dari 1/2 lebih dari 1/3. Kita ulang ya. 1/3 kurang dari 1/2 kurang dari 2/3. Atau jika kebalikannya, maka akan seperti ini. 2/3 lebih dari 1/2 lebih dari 1/3. Seperti itu teman-teman. Paham? Paham Kak! Yang bener nih. Kalau gitu coba sekarang Kak Jo tes ya. Sebelum kita mengerjakan soalnya, agar kita semakin paham. Kalau tadi kita sudah belajar 1, 1/2, dan 1/3, sekarang kita mencoba untuk pecahan yang lebih besar ya. Coba teman-teman gambar kembali 2 buah batang kayu. Jika sudah, potong salah satu gambar batang kayu menjadi 5 bagian, seperti yang terlihat pada layar. Jika sudah, coba teman-teman letakkan pecahan pada garis bilangan. Pada layar sudah terdapat gambar 5 kayu yang telah dipotong. Coba Dodi sekarang, berapa pecahan pada garis bilangan yang masih kosong? Karena ada 5 gambar kayu, maka pada titik potong pertama adalah 1/5, 2/5, 3/5, dan 4/5. Hebat Dodi, langsung betul loh. Gimana dengan teman-teman? Wah, tampaknya betul juga. Sekarang coba kita gunting gambar batang pohonnya menjadi 6 bagian, seperti yang terlihat di layar.
Sama seperti tadi, coba tuliskan pecahan pada garis bilangan. Sekarang coba Sinta tuliskan pecahan pada garis bilangannya ya. Wah, banyak ya Kak. Aku coba ya Kak. Karena kayunya ada 6, maka garis bilangannya adalah 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, dan 5/6. Hebat Sinta, bisa menjawab walaupun pecahannya banyak ya. Teman-teman di rumah gimana? Betul semua? Hebat teman-teman di rumah. Tampaknya semua teman-teman sudah bisa mengerti ya. Kalau begitu, yuk kita berlatih. Bagaimana teman-teman di rumah? Wah, betul semua. Kalian hebat sekali. Kalian menyimak dengan baik. Di layar sudah ada soal nih teman-teman. Coba kalian isi pada buku kerja kalian masing-masing ya. Sudah selesai teman-teman? Baik, sekarang Kak Jo, Dodi, dan Sinta akan membahas soal tersebut. Perhatikan jawaban kalian apakah betul atau tidak. Jawaban A adalah 2/3. Jawaban B adalah 2/4. Apakah jawaban teman-teman betul semua? Wah, hebat teman-teman. Kalian menyimak dengan baik. Kita beranjak ke soal kedua ya. Nah, di layar sudah ada beberapa pecahan. Dari garis bilangan yang sudah kita kerjakan tadi, tugas kita sekarang adalah memberi tanda lebih kecil dari atau lebih besar dari. Sudah siap kan teman-teman? Kalau begitu, kita mulai. Sudah kan teman-teman? Kalau sudah, Kak Jo akan bacakan jawabannya ya. Jawaban A adalah 2/4 lebih kecil dari 3/5. Jawaban B adalah 2/5 lebih kecil dari 1/6. Jawaban C adalah 3/4 lebih kecil dari 5/6. Jawaban D adalah 1/2 lebih kecil dari 4/6. Jawaban E adalah 2/6 lebih kecil dari 4/5. Oke, kita hari ini udah belajar banyak ya. Coba kasih tahu udah belajar apa aja nih hari ini. Kita belajar tentang karakteristik kertas Kak. Permukaan kertas tipis dan mudah menyerap air. Betul, terus apa lagi? Kita bisa membuat banyak hal dari kertas, Kak. Seperti yang ada di cerita bermain kertas. Terus kita juga belajar letak pecahan dalam garis bilangan, Kak. Sekarang aku udah ngerti banget deh. Iya betul, Dodi, Sinta. Teman-teman di rumah juga pasti mendapatkan banyak hal pada hari ini ya. Hari ini kita juga udah belajar tentang kosakata baru nih. Kakak ingatkan lagi ya. Kosakatanya ada kertas, bola, pensil, permen, dan kapal. Teman-teman di rumah, Kak Jo juga ingin mengingatkan kembali tentang tugas untuk akhir minggu ini ya. Catat jumlah benda berbahan kertas di sekitarmu. Teman-teman, sekarang kita sudah selesai nih belajar hari ini. Terima kasih ya untuk teman-teman kelas 3 di rumah dan juga untuk ayah dan bunda hebat yang selalu menemani teman-teman kelas 3 menyaksikan program kesayangan kita semua, Belajar dari Rumah. Sampai jumpa lagi di esok hari. Dadah! Dadah!